Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Proms, kami dari kelompok 4B akan membahas kurikulum pendidikan sekolah nih. Sebelumnya mau memperkenalkan dulu anggotanya. Ada Anggita Yamawati, Dede Khairunisa, Evira Bakiatus Soliha, Jida Wilda Yuslihi, Jihan Herdiana Putri, dan Sofia Hartin Khairani. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa arti kurikulum? Definisi kurikulum dalam dunia pendidikan, kurikulum yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip kurikulum menurut Omar Hamalik tahun 2001. Prinsip pengembangan kurikulum ada beberapa macam, antara lain Berikut prinsip kurikulum. Yang pertama itu prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua ada prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil optimal, dan yang tepat harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntunan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat jika tidak statis atau kaku. Nah, di sini juga ada fungsi kurikulum. Menurut Hedayat Sutomo Wasti Sumanto, yang pertama itu fungsinya sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap tingkat perkembangan siswa dalam rangka menyerap sejumlah ilmu pengetahuan sebagai pengalaman bagi mereka. Perkembangan kurikulum. Kurikulum pertama Rencana Pelajaran tahun 1947. Pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran tahun 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Learn Plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana Pelajaran tahun 1947 bersifat politis, yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda, yang orientasi pendidikan dan pengajarannya ditunjukkan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Perkembangan kurikulum. Rencana Pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran terurai 1952 menurut Zauzak Ahmad. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum tahun 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Perkembangan kurikulum KTSP 2006. Awal 2000 uji coba KBK dihentikan, muncullah kurikulum tingkat 1 pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersedat. Tinjauan dari bagi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi. Tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Pro dan kontra kurikulum KTSP dan 2013. Putusan materi
Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja Anies Baswedan untuk menghentikan kurikulum 13 dan lakukan kembali kurikulum 2006. Seolah menunjukkan pendapat bahwa kalau ganti materi, ganti kebijakan. Lagi-lagi pada akhirnya murid, guru, dan orang tua yang dikorbankan sekaligus keputusan yang dibuat Mendikbud Anies Baswedan tersebut berdasarkan hasil rekomendasi tim revisi kurikulum 13 yang diketahui mantan Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud Suryanto. Tim revisi kurikulum 13 terdiri atas 11 orang yang dilibatkan berbagai pakar pendidikan, di antara guru, kepala bidang pusat kurikulum, dan bidang implementasi kurikulum. Pro dan kontra kurikulum KTSP dan 2013. Salah satu alasan yang melatar belakangi perubahan dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh yang mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober 2014, ada banyak kekurangan pada kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP atau 2006. Sekolah yang telah menggunakan kurikulum 2013 di atas 3 semester, maka sekolah tersebut akan tetap menggunakannya dan dijadikan percontohan bagi sekolah-sekolah lain. Dengan adanya keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk menghentikan kurikulum 2013, tiap sekolah akan kembali ke kurikulum 2006. Kemudian ada dasar hukum kurikulum 2006. Dasar hukum pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut KTSP terdiri atas 1. Permendiknas RI nomor 6 tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas nomor 24 tahun 2006. Lalu yang kedua ada Permendiknas RI nomor 22 tahun 2003 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Kurikulum 2013. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013. Lalu, ada nggak sih kasus permasalahan yang dihadapi di sekolah mengenai pergantian kurikulum? Ada nggak ya? Yuk, simak lebih lanjut. Wah, ternyata ada teman-teman. Kasus yang kita angkat adalah kasus dari SMK Ganesha Kabupaten Demak mengkaji masalah penerapan kurikulum 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penerapan kurikulum 2013 adalah: pertama, sering bergantinya regulasi dan revisi peraturan yang berulang, belum lengkapnya sarana dan prasarana, buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, gerakan literasi sekolah dan supervisi internal belum optimal. Selanjutnya yang kedua, belum semua guru ikut pelatihan, guru belum memahami substansi kurikulum 2013, guru masih kesulitan dalam menyusul RPP, dan menerapkan dengan model pembelajaran yang sesuai pendekatan saintifik. Yang terakhir, permasalahan yang dihadapi siswa yaitu siswa kebanyakan dari keluarga menengah ke bawah dengan dukungan belajar dari orang tua yang kurang. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.